wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Gorontalo Utara akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari observer, coach, dan juga coaching. Bersama kelompok kami, saya Nurul Rafiatul Latifah dari TKIT Nurul Fikri. Saya Aidin Masrinusa dari SMK Negeri 2 Gorontalo Utara. Saya Riana Jelastari dari SMP Negeri 4 Bintu Maraya. Selamat menyaksikan. Satu, saya Aidin Nusa sebagai observer. Saya Nurul Rafiatul Latifah sebagai coach. Saya Riana Jelastari sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik Bapak. Bapak bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu pada hari ini berkaitan dengan proses coaching. Siap. Yang pertama, sebelum mulai proses coaching, yang harus kita perhatikan dari diskusi itu adalah rubrik penilaian, di mana pada rubrik penilaian ini terdiri atas coaching yang akan dilakukan itu sesuai dengan alur tirta. Kemudian kita harus melakukan pertanyaan yang berbobot dan merespon dan menanggapi coaching, artinya pertanyaan dari coaching. Selanjutnya, saya ingatkan kembali bahwa proses coaching ada beberapa prinsip yang harus dilaksanakan, yaitu pertama adalah kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Baiklah Bu, dalam proses coaching ini saya akan memberikan pertanyaan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu terapkan? Kompetensi coaching yang ingin saya terapkan Pak, yang pertama yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua menanyakan pertanyaan berbobot, dan yang ketiga menjadi pendengar aktif. Bagus sekali Bu ya. Jadi ada 3 kompetensi yang akan Ibu tanyakan ke coaching. Kira-kira kompetensi yang spesifik yang ingin Ibu tanyakan itu seperti apa? Untuk kompetensi spesifik yaitu saya ingin di kompetensi presence atau kehadiran penuh, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Dan dalam melakukan hal itu, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan dalam kegiatan coaching ini apa yang Ibu akan lakukan? Indikator perkembangan dalam proses coaching ini yaitu saya ingin coach saya ini mampu menggali sendiri solusi dari tujuan yang sudah disampaikan Bapak. Baik Bu, terima kasih, saya rasa cukup. Selanjutnya silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coach yang mungkin sudah membuat janji dengan Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu Nurul bagaimana? Alhamdulillah baik Bu. Nah, saya senang nih hari ini bisa bertemu dengan Ibu Rian. Ibu Rian, saya nih ingin mendengar cerita-cerita dari Ibu Rian nih. Kemarin ingin menceritakan hal kepada saya ya. Apa yang ingin diceritakan Ibu Rian? Iya Bu Nurul, ini kebetulan saya kemarin itu pas pembelajaran Ibu Nurul berapa kali ini mendapati siswa saya yang tidak dapat mengontrol emosinya. Jadi hal itu yang membuat keresahan bagi saya itu. Oke. Dari yang Ibu Rian sampaikan nih, ada siswa yang tidak bisa mengontrol emosinya ya, dan kemudian membuat Ibu Rian resah. Nah, Ibu Rian, kita punya waktu nih 10-15 menit ke depan. Tujuan apa yang ingin Ibu Rian capai dari sesi coaching kita pada pagi hari ini? Tujuan yang ingin saya capai, saya ingin mencari gambaran atau solusi langkah-langkah apa yang dapat saya lakukan untuk menangani atau membuat satu hal perubahan kepada murid saya itu Ibu. Oke. Berarti jadi Ibu Rian ingin mencari solusi terkait bagaimana caranya untuk mampu mengontrol emosi dari murid tersebut. Iya. Nah, Ibu Rian, menurut Ibu Rian, bagaimana sih kondisi murid yang ideal menurut Ibu Rian? Menurut saya Ibu, kondisi ideal dari murid yang pertama dapat mengelola emosinya, karena pembelajaran itu akan dapat mudah
diterima oleh siswa ketika dia dapat mengelola emosinya. Perasaan senang, sukacita akan menjadikan pembelajaran itu mudah dipahami. Tetapi sebaliknya jika emosi itu amarah dan lain sebagainya akan sulit diterima oleh siswa. Jadi kondisi idealnya murid dapat mengelola emosi dengan baik, aktif, berperan aktif dalam pembelajaran dan mengikuti pembelajaran sampai tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Oke, luar biasa sekali ya yang tujuan Ibu Rian, yaitu tadi ingin muridnya mampu mengelola emosinya, kemudian bagaimana murid bisa aktif dalam pembelajaran, begitu ya Ibu Rian. Iya. Nah, kemudian Ibu Rian kalau kita berbicara nih dari rentang 1 sampai 10, kondisi emosi murid Ibu Rian itu di posisi berapa sih Ibu? Kalau yang sekarang Ibu di posisi 5. Oke. Jadi di posisi 5 ya Ibu Siap, Rian. Ibu. Nah, dari Ibu Rian targetnya berapa sih Bu? Kalau mengenai target, saya menginginkan itu di angka 9 Ibu. Jadi di angka dari perubahan angka 5 ke angka 9 itu yang ingin saya capai. Oke. Jadi Ibu Rian nih menginginkan muridnya di angka 9. Iya. Luar biasa sekali Ibu Rian. Nah Ibu Rian, rencana apa sih yang sudah Ibu Rian ini lakukan begitu Ibu? Rencana yang ingin saya lakukan yang pertama, saya tetap melaksanakan roda emosi di awal pembelajaran Ibu, agar mengetahui kondisi emosi murid sebelum menerima pembelajaran. Jadi saya akan terus melakukan hal itu, mengupayakan hal itu menjadi kebiasaan yang baik. Selanjutnya yaitu melakukan teknik stop, baru mindfulness, dan saya ingin mengupayakan metode pembelajaran saya itu berinovatif atau berinovasi, agar peserta didik itu dapat mengikuti pembelajaran secara menyenangkan, nyaman, dan berpihak pada murid. Itu Ibu. Oke. Tujuannya Ibu Rian luar biasa sekali ya, rencana-rencana sudah disampaikan. Tadi ada membuat roda emosi ya Ibu ya sebelum pembelajaran, kemudian menggunakan teknik stop, menggunakan teknik mindfulness, dan juga tadi ada membuat inovasi pembelajaran. Nah Ibu, dari rencana-rencana yang sudah disampaikan, kapan nih Bu waktunya sehingga rencana ini dapat terlaksana? Untuk waktunya Ibu, saya sudah perkirakan. Menurut saya di bulan depan dengan rentang waktu 2-3 bulan, mengingat atau melihat menyesuaikan perkembangan murid itu sendiri. Oke. Jadi 2-3 bulan ke depan Iya, ya Ibu ya. Oke. Nah Ibu, dari rencana yang sudah disampaikan tadi, Iya. Adakah pihak-pihak yang akan terlibat Bu dari rencana tersebut? Iya, untuk pihak yang terlibat, saya akan melibatkan yang pertama pimpinan sekolah karena sebagai penanggung jawab di satuan pendidikan. Yang kedua yaitu berkolaborasi dengan rekan guru yang lain Ibu, karena menurut dari teman-teman yang lain juga pembelajaran yang diikuti oleh si anak tersebut itu juga sama, pengelolaan emosinya sama hampir di semua pembelajaran. Jadi saya akan melibatkan rekan guru yang lain agar kita sama-sama ini melakukan perkembangan atau menunjukkan perkembangan yang baik kepada anak tersebut. Yang ketiga yaitu saya akan melibatkan orang tua Ibu sebagai untuk memandu atau untuk memantau perkembangan belajar anak di rumah. Karena kita sebagai guru, orang tua siswa di sekolah, tetapi perkembangan anak itu juga harus dilihat juga di luar sekolah. Sehingga saya akan melibatkan orang tua Ibu. Oke. Jadi pihak yang ingin Ibu libatkan ya, tadi ada kepala sekolah, kemudian ada rekan sejawat, rekan guru, dan juga tadi ada orang tua. Luar biasa sekali ya Ibu. Nah Ibu, kita sudah berada di sesi penghujung coaching nih. Kira-kira nih Bu, apa yang Ibu dapatkan dari sesi coaching kita pada siang hari ini? Iya. Dan juga bagaimana nih perasaannya Ibu? Yang saya dapatkan dari sesi coaching hari ini Ibu, saya mendapat gambaran atau langkah-langkah apa ini yang akan saya lakukan ke depannya untuk menghadapi atau untuk menyelesaikan permasalahan yang di dalam kelas saya Ibu, dan juga rekan-rekan guru yang lain. Kalau perasaan saya hari ini Bu, saya senang akhirnya saya dapat bercerita keluh kesah saya dan keresahan. Ini membuat saya gundah gulana juga waktu pembelajaran, karena
anak tersebut itu pengelolaan emosinya memang cukup kacau Ibu. Jadi ada sesi kita berbicara seperti ini, saya jadi punya gambaran apa ini langkah-langkah saya dan urutannya bagaimana, melibatkan siapa saja. Oke. Gitu, Ibu. Luar biasa Ibu Lian. Nah Ibu, karena kita sudah menemukan solusi ya dari permasalahan Ibu, dan itu dari Ibu sendiri yang menggali Masya Allah. rencana-rencananya gitu. Ternyata bisa loh menggali rencananya Masya sendiri Allah. gitu ya Ibu. Jadi maka selesai juga proses coaching kita pada pagi hari ini. Iya. Nah, Ibu Rian, saya tunggu cerita baiknya ya 2-3 bulan ke depan. Siap, Saya akan insya main ke Allah. tempat Ibu Rian nih, melihat bagaimana perkembangan coaching kita, progresnya Ibu Rian setelah coaching ini berlangsung. Insya Allah. Oke, terima kasih banyak Ibu. Terima Rian kasih untuk banyak, waktunya Ibu. hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Iya Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Setelah tadi saya melakukan observasi proses coaching yang Ibu lakukan dengan Ibu Rian, itu sangat luar biasa. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya kemukakan. Yang pertama, apa saja yang Ibu lakukan terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Yang indikator ketercapaian diinginkan Pak, tadi pada proses coaching saya dapat menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, dan juga rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, sehingga proses coaching pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Coach dapat menggali sendiri solusi dari tujuan yang telah disampaikan. Ya, benar sekali Bu, tadi benar sekali apa yang Ibu katakan. Hasil catatan saya tadi itu Bu, bahwa hasil observasi saya itu pertama, Ibu itu sudah melaksanakan coaching berdasarkan prinsip coaching dengan baik, dan yang kedua, Ibu melakukan coaching itu berdasarkan alur tirta, di mana menggali tujuan, kemudian identifikasi, kemudian melakukan rencana, pertanyaan rencana aksi, dan juga pertanyaan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, Ibu sudah melakukan bagaimana menggali potensi dari coach itu sendiri. Kemudian apakah kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dari proses coaching hari ini Pak, saya ingin berlatih lebih banyak lagi agar dalam pelaksanaan alur tirta ini semakin bisa maksimal lagi saya terapkan Pak. Nah, luar biasa Bu. Jadi dengan berakhirnya tadi proses coaching dan begitu juga hasil catatan saya itu, saya rasa sudah luar biasa baik. Saya berikan apresiasi yang sangat baik buat Ibu, dan hari ini sampai di sini dulu proses coaching hari ini, dan semoga kedepannya Ibu terus melakukan hal yang baik ini dan terus sukses Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berada di siklus 2. Saya Nurul Rafiatul Latifah sebagai observer. Saya Rian Aji Lestari sebagai coach. Saya Aidi Nusa sebagai coaching. Assalamualaikum Ibu Rian. Waalaikumsalam. Selamat pagi, bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Nah, sebelum melakukan coaching pada hari ini Ibu, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Oke, pertama Ibu, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Pada coaching kita hari ini Ibu, coach dan coachee akan saya nilai sesuai rubrik penilaian. Apakah alur yang digunakan sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah coach sudah menggunakan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga, apakah bagaimana coach tersebut menggali jawaban-jawaban dari coach. Nah, jangan lupa juga untuk mengkaitkan dengan prinsip coaching Ibu. Pertama ada kemitraan, kedua ada proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Oke Ibu, selanjutnya saya ingin menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Rian kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu presence atau kehadiran penuh. Yang berikutnya yaitu membuat pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif.
Oke, kemudian Ibu, dari ketiga kompetensi tadi Ibu, mana yang menjadi kompetensi spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot. Oke Ibu. Nah, pertanyaan selanjutnya Ibu, kemudian indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan dari kegiatan coaching ini apa sih Ibu? Iya, saya ingin menggali coaching agar dia dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan agar dia dapat meningkatkan atau mengembangkan potensinya sendiri sehingga dapat menyusun langkah-langkah dalam permasalahan yang dihadapi. Oke Ibu. Nah, baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Sekian pra-observasi ini, silakan Ibu melaksanakan proses coaching dengan coaching, kemudian saya akan menjadi observernya. Iya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana sekarang kondisinya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Sehat Pak ya? Sehat. Cuaca di luar hujan, tapi insya Allah kita sehat selalu Pak ya. Ya hujan itu kan berkah Bu. Jadi bagi kami yang pertanian hujan itu rahmat. Rahmat, Masya Allah, luar biasa sekali. Bapak, pada siang hari ini, adakah kisah yang mau dibagikan ini Bapak? Pengalaman atau kisah yang boleh dibagikan kepada saya? Iya Bu, sengaja saya datang ke Ibu. Ini masalah saya ini cukup kompleks Bu. Masya Allah. Terutama kaitannya dengan mata pelajaran sebagai pengampu mata pelajaran alat mesin pertanian Bu. Oh, Masya Allah, iya Bapak. Jadi yang ingin Bapak berikan kepada saya berbagi ini tentang pembelajaran alat berat. Jadi kondisi yang terjadi di kelas atau di sekolahnya Bapak. Iya. Iya, jadi dari tujuan pembelajaran kita atau tujuan pertemuan kita kali ini, apa yang ingin Bapak harapkan? Jadi begini Bu, saya berharap bahwa saya datang ke Ibu selaku ya Bu Guru, itu mungkin masalah kaitannya dengan siswi yang perempuan Bu. Karena Ibu tahu kan perempuan itu yang pertama ya secara kodratnya takut, apalagi ada kaitannya dengan mengoperasikan peralatan yang berat. Mereka baru biasanya sudah takut, apalagi mengoperasikannya. Berbeda dengan yang laki-laki, mereka malah senang. Jadi ini yang menjadi masalah buat saya, bagaimana pelajaran saya itu bisa menyenangkan bagi siswa dan siswi yang perempuan ini, dan mereka tertarik untuk mengikuti proses praktek pada saat mengoperasikan alat berat. Oh, Masya Allah. Jadi yang dari Bapak sampaikan tadi, Bapak ingin ada ketertarikan antara siswi perempuan dan laki-laki itu seimbang dalam mengoperasikan alat berat. Iya. Lalu bagaimana ini Bapak? Kondisi ideal yang Bapak inginkan agar ketertarikan antara siswi laki-laki dan perempuan itu seimbang. Iya. Kalau menurut saya semua itu punya hak yang sama, punya kemampuan yang sama, punya keunikan. Jadi saya mengharapkan harus semuanya, laki-laki apa perempuan, mereka harus memiliki kompetensi bisa mengoperasikan alat dan mesin pertanian. Dan itu merupakan modal buat mereka. Tidak harus melihat jenis kelaminnya, tapi yang saya harap itu mereka punya kemampuan yang sama. Itu idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu, iya. Dari yang Bapak sampaikan tadi, Bapak menginginkan kompetensi itu setara antara laki-laki dengan perempuan, sehingga tidak ada ketimpang tindian antara laki-laki dan perempuan dilihat dari jenis kelamin. Iya tuh. Lalu Bapak, berapa skala yang saat ini Bapak hadapi? Di skala berapa siswi di kondisi yang Bapak perhatikan? Kalau saya lihat dari keseluruhan Bu, itu sekitar skala 4 sampai 5 yang tidak menyenangi, terutama yang perempuan ini mata pelajaran saya. Siap Bapak. Jadi sekarang ini di kondisi 4 sampai 5. Ya, 50-50 lah. 50-50. Iya, antara ketertarikan tadi. Lalu Bapak, target yang ingin Bapak capai agar dapat mengubah skala yang saat ini dengan target selanjutnya itu di skala berapa? Kalau saya targetnya tidak muluk-muluk ya, tidak harus perfect, tidak harus mereka sempurna. Siap. Tapi minimal mereka berada di kisaran skala 7 sampai 8 sudah cukup lah Bu itu. Sudah hal yang luar biasa, 7 sampai 8. Siap Bapak. Dari target 4 dari skala 4 dan 5, lalu Bapak menginginkan target 7 sampai 8 tadi Bapak, apa rencana atau upaya yang Bapak dapat lakukan atau Bapak sudah susun
yang ingin Bapak lakukan agar tercapai tujuan yang diinginkan? Yang pertama itu rencana saya ke depannya ini bahwa proses pembelajarannya itu saya inginkan ya berpihak kepada murid, berdiferensiasi sesuai dengan minat bakat mereka, dan saya tidak bisa memaksakan. Kalaupun mereka tidak tertarik untuk mengoperasikan alat berat, minimal mereka mengetahui memiliki pengetahuan walaupun bukan praktikum bagaimana secara praktis teknisnya, tapi mereka minimal mengetahui melalui simulasi atau dengan melihat video, atau ada alat-alat yang serupa tapi agak ringan. Contoh ada alat yang lebih kecil lagi yang mirip seperti alat pemuat bedengan, itu bisa dioperasikan oleh siswi. Baik Bapak, dari rencana Bapak tadi membuat pembelajaran yang berpihak pada murid, lalu Bapak juga ingin anak tersebut aktif walaupun tidak langsung terjun di alat berat yang besar, mungkin bisa yang simulasinya, sehingga anak dapat memiliki kompetensi, setidaknya memiliki kompetensi yang sama dengan teman yang lain, begitu ya Bapak? Siap Bapak. Lalu dari rencana tersebut, boleh Bapak. Rencana saya itu karena ini 50-50, ada juga yang senang. Artinya ada yang senang. Ini yang saya ajarkan siswa perempuan ini, saya ajarkan benar-benar dia mampu mengoperasikan. Sehingga itu menjadi contoh buat teman-teman yang tidak berani. Kok dia bisa? Misalnya si Rani bisa, kok saya tidak bisa? Ini menjadi contoh. Jadi si Rani nantinya akan menjadi tutor sebaya buat teman-teman yang lain. Masya Allah. Jadi rencana lain yang dari Bapak sampaikan tadi ada penggunaan atau melibatkan tutor sebaya. Jadi teman sambil mengajari teman yang lain yang sudah mumpuni dalam hal kompetensi tadi ya Bapak ya. Luar biasa sekali rencana yang Bapak sudah susun. Lalu Bapak, saya mau tanyakan kapan waktu untuk merealisasikan atau mengimplementasikan rencana tersebut? Karena ini sudah di akhir semester, mungkin 2 bulan ke depannya ini, mungkin sisa 4 sampai 8 kali pertemuan itu semua siswa sudah bisa siap Bapak. Dari rencana yang Bapak lakukan ini, yang Bapak impikan itu di 2 sampai 3 bulan ke depan di rentang waktu 8 kali pertemuan. Lalu Bapak, siapa saja yang Bapak harapkan atau Bapak butuhkan ini dukungan untuk ketercapaian tujuan ini? Yang pertama ya, tidak terlepas dari pimpinan pimpinan sekolah, dalam ini kepala sekolah, karena yang bertanggung jawab dalam segala proses, terutama melibatkan siswa dalam mengoperasikan alat berat ini memang harus butuh pengawasan dan izin. Yang kedua, melibatkan lingkungan sekolah seperti masyarakat yang memiliki lahan yang besar, minimal meminjam lahan tersebut untuk tempat praktek, supaya siswa ini terbuka mindsetnya. Kalau menggunakan lahan sekolah mungkin lahannya kecil, tapi kalau kita langsung ke lapangan, ke lahan masyarakat, jadi itu mereka bisa terbuka seperti ini, dan mereka tidak takut lagi karena di alam terbuka. Mungkin mindsetnya lain. Kalau kita berada di sekolah mungkin kaku. Jadi seperti melibatkan kepala sekolah, kemudian masyarakat dari sekitar sekolah, dan juga ya peran siswa itu sendiri. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi Bapak melibatkan pimpinan sekolah, melibatkan orang tua dan masyarakat, dan juga guru yang perempuan. Masya Allah, luar biasa sekali. Untuk memberikan motivasi. Memberikan motivasi, iya. Yang untuk masyarakat tadi saya bisa mengutip, jadi ada pembelajaran di luar sekolah, jadi memanfaatkan lahan ya Bapak ya, Masya Allah, sehingga pembelajaran itu lebih bermakna dan dapat diterima tadi Bapak ya, dapat membuka pikiran siswa-siswi secara terbuka. Siap Bapak. Baru apa yang Bapak dapatkan ini dari pertemuan kita kali ini dan perasaannya Bapak? Ya, terima kasih Bu. Saya merasa pertemuan hari ini memberikan manfaat yang luar biasa buat bagaimana bisa mengembangkan pembelajaran, terutama mata pelajaran saya. Menghadapi siswi ini memang sangat berbeda dengan yang laki-laki. Jadi dengan masukan dari ibu selaku perempuan, jadi lebih mengerti bagaimana menghadapi perasaan perempuan. Jadi saya bertanya ke ibu, terus terang itulah tujuan saya. Saya mendapatkan sesuatu hal yang baru,
Kemudian perasaan saya sangat senang dan merasa sekarang penasaran ingin segera melaksanakan Masya Allah, luar biasa sekali. kegiatan ini di lapangan untuk bagaimana apakah ini bisa berhasil membuat siswi ini berani dan mereka memiliki kompetensi yang sama dengan siswa yang lain. Masya Allah, luar biasa sekali. Semoga dapat diimplementasikan secara tepat dan baik Bapak. Semoga ada perkembangan. Nanti 2-3 minggu lagi kita berkabar, kita bisa mengobrol lagi Bapak untuk peningkatan apa ini yang sudah baik, yang sudah ditingkatkan, apa perubahan-perubahan baik yang sudah dilakukan. Begitu Bapak ya? Iya. Semoga sukses selalu Bapak dalam menjalankan peran sebagai guru. Semoga dapat kita sama-sama membimbing anak-anak dapat memajukan pendidikan di Indonesia. Terima kasih banyak Bapak waktunya. Sama-sama Bu, terima kasih. Alhamdulillah, tadi Ibu Rian sudah melakukan observasi bersama Pak Aidin ya Ibu ya. Iya, Ibu. Nah, sebelum penutupan Ibu, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan Ibu nih. Pertanyaan yang pertama Ibu, apa saja yang sudah dilakukan saat coaching dalam menggali indikator yang diinginkan tadi? Iya, yang saya sudah lakukan tadi Ibu, saya menggali potensi dari Kuci itu sendiri sehingga Kuci dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya agar Kuci juga dapat menentukan ini langkah-langkah apa yang akan diambil agar tujuan tersebut dapat tercapai. Oke, menurut saya Ibu sebagai observer tadi proses coaching Ibu Rian dengan Pak Aidin itu sudah berjalan sangat baik sekali. Proses alurnya sudah menggunakan alur delta, kemudian Ibu juga sudah menggali dengan pertanyaan yang berbobot dan juga Ibu sudah memberikan coaching kesempatan untuk menyampaikan tujuan-tujuannya, rencana-rencananya begitu Ibu. Kemudian Ibu, untuk pertanyaan terakhir Ibu, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching selanjutnya? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan Ibu, yang pertama saya ingin berlatih terus dalam hal kompetensi coaching itu sendiri Ibu. Coaching untuk supervisi akademik terkhususnya Ibu. Selanjutnya saya juga ingin memahami lagi Ibu alur tirta bagaimana dalam penggunaan coaching itu sendiri sehingga saya dapat mengajukan pertanyaan berbobot, saya dapat menjalankan proses coaching itu dengan lebih baik. Oke, siap Ibu. Nah Ibu, demikian sesi observasi kita pada pagi hari ini ya. Semoga dalam proses observasi tadi dapat mengambil banyak manfaat untuk Ibu Rian, untuk meningkatkan proses coaching selanjutnya. Terima kasih banyak untuk waktunya hari ini Ibu Rian. Selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kali ini kita memasuki siklus 3. Saya Rian Aji Lestari sebagai observer. Saya Aidin Nusa sebagai coach. Dan saya Nurul Rofiat Latifah sebagai coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya hari ini Pak Aidin? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah, sehat selalu Pak Aidin, insya Allah. Bapak, sebelum proses coaching dilakukan, saya ada beberapa hal ini yang mau saya sampaikan Bapak dalam hal rubrik penilaian. Yang pertama yaitu saya akan memastikan dan memantau bagaimana coaching itu berjalan sesuai dengan alur tirta. Yang kedua, bagaimana coaching itu memberikan pertanyaan secara berbobot. Dan yang ketiga yaitu merespon dan menanggapi coaching itu sendiri. Dan saya ingatkan kembali Bapak, dalam proses coaching, prinsip coaching itu harus dijalankan. Yang pertama yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching itu sendiri. Baik, dari sini saya ada yang mau saya tanyakan ini Bapak. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Yang ingin saya kembangkan itu Bu, yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, siap Bapak, terima kasih. Baru pertanyaan berikutnya Bapak, kompetensi mana ini? Dari ketiga yang sudah Bapak sebutkan tadi, ada presence, ada memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Kompetensi mana yang spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coach dan juga
bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Masya Allah. untuk menggali potensi dari coach ini. Baik, jadi dua hal yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot. Terima kasih banyak Bapak ya. Pertanyaan berikutnya, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang ingin diinginkan dalam kegiatan coaching pada hari ini, Bapak? Saya ingin bahwa coach itu bisa menemukan solusi terhadap permasalahan yang dia hadapi dan juga bisa menemukan langkah-langkah bagaimana untuk mencari solusi tersebut, untuk menyelesaikan solusi tersebut. Oh baik, Masya Allah. Jadi Bapak ingin coach itu menggali solusinya sendiri dan dapat menentukan langkah-langkah yang akan diambil. Siap Bapak. Baik Bapak, terima kasih. Semoga coaching pada hari ini berjalan dengan baik. Ya, insyaallah, Bu. Selamat melaksanakan. Semoga berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah kabarnya baik, Bapak. Bapak bagaimana kabarnya, Pak? Baik, Bu. Hari ini kita akan melakukan proses coaching. Apakah ada hal yang bisa Ibu bagikan ke saya? Saya ini memiliki dilema, Pak ya. Saya memiliki sebuah permasalahan di mana beberapa guru saya ini, Pak, kurang dalam berinovasi. Sehingga murid-murid dalam kelas tersebut itu semangat belajarnya itu berkurang, Pak. Oh, ini ya. Memang masalahnya guru itu ada sebagian yang kurang berinovasi sehingga siswa tidak tertarik untuk proses pembelajaran. Apakah ada tujuan yang ingin Ibu capai untuk coaching ini? Tujuan yang ingin saya capai, Pak, saya ingin tahu bagaimana sih strategi dalam membangun inovasi guru, Pak, dalam meningkatkan inovasi terkait proses pembelajaran, sehingga nanti harapannya itu di kelas itu anak-anak bersemangat dalam pembelajarannya, Pak. Kondisi ideal apa yang Ibu inginkan untuk mencapai? Kalau kondisi ideal ya Pak, tentunya saya ingin kelas itu memiliki pembelajaran IT yang menarik. Dimana sekarang itu kan zamannya IT. Jadi sebenarnya guru ini bisa memaksimalkan inovasinya dengan menggunakan IT. Gimana IT ini bisa dibawa ke dalam proses pembelajaran agar Agar siswa pun juga menjadi bersemangat, tertarik dan lain sebagainya. Nah, kemudian selain itu Pak, kondisi ideal yang saya harapkan kehadiran penuh dari siswa di kelas gitu. Karena jika pembelajaran itu menyenangkan, guru itu menyenangkan, maka pembelajaran di kelas itu akan maksimal. Murid-murid itu akan bersemangat untuk masuk, dan juga kedekatan orang tua dengan guru itu juga semakin baik lagi, Pak. Berarti ini kondisi real yang ada sekarang, Bu ya. Kalau dilihat dari skalanya, sekarang itu berada di skala berapa, Bu? Kalau sekarang itu ada di skala 6 ya, Pak. Untuk saat ini. Target Ibu bisa ke depannya skala berapa? Kalau target itu kan pasti inginnya di target sempurna Pak ya, di nilai 10. Cuma dalam menuju target 10 itu pasti banyak sekali upaya-upayanya. Nah, untuk target terdekat saya Pak, mungkin di angka 8 sudah cukup Pak. Luar biasa sekali, Bu. Untuk mencapai target itu, apakah ada rencana, Bu, untuk melakukan itu? Kalau untuk rencana-rencana yang saya terapkan di sekolah Pak, yang pertama itu yaitu dengan membuat kuesioner. Nah, pertama itu kuesioner untuk guru Pak. Jadi menggali minat dan ketertarikan guru itu seberapa jauh, dan guru ini ingin mempelajari apa. Karena jangan sampai apa yang kita berikan itu tidak sesuai dengan hal yang ingin dipelajari guru. Gitu. Kemudian yang kedua itu kuesioner untuk orang tua. Jadi di sini orang tua ini melihat apa sih yang menyenangkan dari guru, kemudian apa yang perlu ditingkatkan dari guru. Jadi di sini guru juga memiliki feedback dari jawaban dari orang tua. Nah, selanjutnya Pak, rencana yang kedua yaitu mungkin dengan mengadakan pelatihan ya Pak ya. Jadi dari tadi sudah kuesioner yang dibuat dari guru, kemudian hasil kuesioner tersebut dapat saya tarik menjadi sebuah kesimpulan pelatihan apa nih yang cocok untuk guru tersebut, untuk guru-guru tersebut begitu. Kemudian yang ketiga tentunya kolaborasi ya Pak ya. Kolaborasi dengan guru, dengan orang tua dan juga dengan sekolah. Ya, rencana yang Ibu buat ini luar biasa, ini sangat lengkap. Kapan realisasinya, Bu? Kapan pelaksanaannya? Dalam realisasi rencana Pak ya,
untuk rencana kuesioner itu bisa secepatnya Pak, karena kan hanya kita membuat sebuah form saja ya. Jadi kuesioner ini bisa dilaksanakan mungkin 1 bulan ke depan itu sudah bisa dilaksanakan Bapak. Untuk kuesioner untuk guru dan juga kuesioner untuk orang tua. Kemudian untuk pelatihan Bapak, karena pelatihan ini memerlukan tadi nih seleksi dari hasil dari guru-guru, tentunya pasti memerlukan waktu lebih lama lagi. Dan juga saya harus mencari narasumber, kemudian progresnya, prosesnya, dan tujuannya. Maka kalau untuk pelatihan ini mungkin bisa kita implementasikan di akhir semester 1, jadi 3 bulan ke depanan lah Pak. Bagus sekali Bu. Mungkin Ibu tidak sendiri melaksanakan ini kan, jadi siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan rencana tersebut? Kalau untuk pihak-pihak yang terlibat Pak ya, tentunya yang pertama itu adalah yayasan, karena atasan kita tuh harus tahu semua program yang terlaksana di dalam lembaga gitu. Jadi bagaimanapun kami melaksanakan program, yayasan atau atasan kami harus tahu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pihak yang terlibat adalah rekan sejawat atau guru-guru yang bersangkutan, di mana yang kita ingin kembangkan adalah kompetensi guru-guru. Jadi ya tentunya pihak yang terkait adalah guru-guru tersebut, begitu Bapak. Kemudian yang ketiga itu ada orang tua. Nah, karena kita akan meminta kolaborasi dari orang tua, tentunya orang tua ini berperan aktif, karena sebagai untuk memunculkan motivasi intrinsik siswa itu pasti berasal dari sekolah dan juga orang tua agar sama-sama berkesinambungan, begitu Bapak. Luar biasa sekali Bu, memang sangat tepat sekali apa yang dilakukan ini dalam proses coaching dari awal sampai dengan saat ini. Apa yang Ibu dapatkan dan bagaimana perasaan Ibu selama mengikuti proses coaching? Jadi kalau untuk yang saya dapatkan ya Pak, tentunya saya dapat banyak hal pada proses coaching hari ini. Saya mendapatkan rencana-rencana dari tujuan atau permasalahan yang saya hadapi yang sebelumnya saya masih bingung. Ini bagaimana nih cara memecahkan sebuah permasalahan. Kemudian sebelumnya saya juga bingung harus memulai dari mana. Iya. Tapi hari ini karena saya mempunyai tempat bercerita, tempat mengeluarkan masalah atau unek-unek, jadi saya tahu harus begini, rencananya harus begini, dan ternyata itu kita bisa menggali sebuah rencana dari permasalahan kita sendiri. Hanya saja perlu mendapat orang yang bisa memancing atau menggali permasalahan kita, begitu Bapak. Iya, terima kasih Bu. Intinya proses coaching ini saya mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dimana Ibu sendiri akan menemukan solusi mengenai masalah Ibu, dan alhamdulillah itu Ibu sudah lakukan. Dan luar biasa sekali Bu, mudah-mudahan permasalahan Ibu itu bisa terselesaikan dan kita akan bisa bertemu lagi di waktu yang akan datang. Tapi dalam waktu 2-3 minggu ini bisa kita lagi bertemu lagi untuk melihat perkembangan. Jadi demikian Bu yang bisa, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan saya merasa sangat senang sekali Ibu bisa berbagi, Ibu memilih saya sebagai teman untuk berbagi, dan semoga hubungan kolaborasi ini bisa berjalan baik. Dan tujuannya adalah proses perbaikan untuk pembelajaran di masa yang akan datang. Demikian Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk waktunya hari ini. Ya, sama-sama Bu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Aidin. Tadi saya sudah memantau proses coaching tadi dengan coachingnya Bapak. Masya Allah, alhamdulillah berjalan dengan baik. Yang saya mau tanyakan Bapak, apa saja yang Bapak sudah lakukan terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Iya Bu, dalam proses coaching tadi Bu, saya sudah hal-hal yang saya lakukan. Pertama itu sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian saya melakukan kompetensi, yaitu mendengarkan dengan penuh dan melakukan pertanyaan berbobot. Siap-siap Bapak. Ini ada beberapa catatan Bapak dari hasil observasi saya karena saya memantau langsung. Yang pertama, saya menilai Bapak sudah melakukan prinsip coaching itu sendiri dengan baik, menggunakan alur tirta, dan Bapak juga sudah berusaha menggali potensi dari coaching itu sendiri, sehingga coaching dapat berpikir secara kritis, dapat menggali dan menemukan solusinya sendiri. Baik Bapak, untuk pertanyaan berikutnya sebelum penutup, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching itu sendiri?
Terima kasih Bu, memang saya masih merasa kurang mengenai kompetensi saya dalam hal melakukan coaching, terutama dalam memahami alur tirta. Saya harus lebih memperdalam lagi, kemudian bagaimana saya bisa hadir full fokus kepada coaching, mendengarkan apa yang disampaikan oleh coaching, dan juga kemampuan untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bapak, jadi Bapak menginginkan hal yang Bapak kembangkan itu dengan mendengarkan aktif lebih baik lagi, memberikan pertanyaan berbobot kepada Kuci, dan Bapak juga dapat menghadirkan kehadiran penuh sehingga fokus terhadap Kuci itu sendiri. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga ke depan kita sama-sama memiliki peningkatan dalam hal kucing itu sendiri. Insya Allah bertemu di kesempatan lain lagi Bapak. Terima kasih Bapak. Sama-sama, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Saya Nurul Rofiat Latifah dari TKIT Nurul Fikri. Saya Aidi Nusa dari SMK Negeri 2 Gorontalo Utara. Saya Rian Aji Lestari dari SMP Negeri 4 Gintu Maraya. Semoga bermanfaat. Keirian cari cendrawasih, Ketemunya burung gagak. Cukup sekian dan terima kasih. Salam Guru Penggerak.